Setelah sampai di tempat tujuan, tepatnya di sekitaran pembuangan sampah yang ada di kawasan hutan itu, secara tiba-tiba Yani mengajak kekasihnya itu untuk melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Roberto yang saat itu tak kuasa untuk menolak ajakan dari sang pujaan hati, langsung mengiyakan ajakan tersebut. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang wanita yang bernama Murni Cahyani, atau yang lebih akrab disapa dengan Yani, berusia 21 tahun dan tinggal di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Diketahui Yani sudah pernah menikah, namun tidak berselang lama setelah pernikahan tersebut, ia memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya bersama sang suami. Oh iya guys, sekedar informasi saja, biduk rumah tangga yang dijalani oleh Yani beserta dengan suaminya berlangsung cukup singkat, yakni selama 2 minggu saja. Di tengah proses perceraian yang sedang berlangsung, Yani menjalani kedekatan dengan seorang pemuda yang bernama Roberto. Usia Roberto sendiri diketahui jauh lebih muda dari Yani, yaitu 19 tahun. Sebenarnya perkenalan Yani dengan Roberto terjadi sekitar 5 bulan yang lalu, bahkan di saat Yani ini belum menikah. Pertemuan keduanya pun sejujurnya terjadi secara tidak sengaja, yakni ketika keduanya sedang menonton sebuah konser di lapangan yang tidak jauh dari rumah Yani. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kedekatan di antara keduanya baru terjalin ketika proses perceraian Yani dengan suaminya sedang berjalan. Roberto Setiawan berusia 19 tahun dan merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Palongpangan, Lamongan, Jawa Timur. Diketahui rumah Roberto sendiri sebenarnya tidak begitu jauh dari rumah Yani. Menurut beberapa sumber, Roberto adalah seorang siswa yang baru saja lulus dari SMK Bakti Samudra Surabaya. Keakraban mereka pun akhirnya berlanjut dengan saling berkirim kabar melalui pesan singkat. Selain itu, tidak jarang pula keduanya bertemu dan melakukan hubungan selayaknya suami istri. Hal tersebut sudah diakui langsung oleh Roberto sendiri. Masih menurut pengakuan dari Roberto, Yani ini dikenal sebagai sosok perempuan yang cukup materialistis. Hal tersebut dikarenakan menurut Roberto, Yani sering sekali meminjam sejumlah uang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta di antara keduanya pun semakin menggebu-gebu. Namun Roberto mulai sering dibuat kesal, cemburu, serta sakit hati karena sering kali mendapati adanya sebuah pesan singkat yang cukup mesra dari laki-laki lain di ponsel milik Yani. Berdasarkan penemuan tersebut, Roberto menarik sebuah kesimpulan jika ada hubungan yang bisa dibilang tidak biasa di antara Yani dengan beberapa laki-laki lain. Saat itu Roberto berpikir, jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh sang kekasih dalam segi materi saja, Roberto yang merasa marah, cemburu, sakit hati dan kesal diperlakukan seperti itu oleh kekasih hatinya, mulai berencana untuk menghabisi Yani. Cerita mengerikan ini terjadi pada 4 Agustus 2015. Sebelum melakukan aksinya, Roberto sempat meminta bantuan kepada salah satu temannya yang bernama Korat
untuk mengantarkannya ke sebuah tempat yang berlokasi di pertigaan Sendang Mantup, Lamongan. Sesampainya di sana, ia langsung meminta Korak untuk meninggalkannya sendiri. Nah guys, malam itu tepatnya pada jam 8 malam, Roberto mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Yani untuk memintanya datang ke Sendang Mantup. Dan ajakan bertemu tersebut langsung disetujui oleh Yani. Sementara itu Yani yang menerima pesan cinta dari kekasihnya itu segera berangkat ke Sendang Mantup dengan menaiki sepeda motor miliknya. Sebelum berangkat, Yani sempat berpamitan kepada keluarganya di rumah jika dirinya akan keluar sebentar untuk membeli pulsa di konter yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, sesampainya di tempat pertemuan, Roberto langsung mengajak sang kekasih hati untuk jalan-jalan ke kawasan hutan yang berlokasi di hutan Moro Nyamplung, Kembang Bahu, Lamongan. Sebagai informasi tambahan, jarak hutan Moro Nyamplung dengan Sendang Mantup kebetulan tidak jauh, hanya sekitar 5 km saja, sehingga keduanya pun berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Yani. Selama dalam perjalanan dari Sendang Mantup ke hutan Moro Nyamplung, keduanya sempat bersendang gurau dan terlihat baik-baik saja, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di dalam benak Yani. Setelah sampai di tempat tujuan, tepatnya di sekitaran pembuangan sampah yang ada di kawasan hutan itu, secara tiba-tiba Yani mengajak kekasihnya itu untuk melakukan hubungan dewasa layaknya suami istri. Roberto yang saat itu tak kuasa untuk menolak ajakan dari sang pujaan hati, langsung mengiyakan ajakan tersebut. Menurut pengakuan dari Roberto, keduanya melakukan hubungan dewasa itu di atas sepeda motor. Setelah keduanya selesai melepaskan nafsu birahinya, Roberto yang saat itu dipenuhi rasa curiga serta cemburu memilih untuk menjauh sekitar 3 meter dari posisi motor berhenti ketika Yani sedang memainkan ponsel miliknya. Melihat hal itu, Yani langsung menyadari jika Roberto yang sedang ngambek sehingga dirinya langsung mendekati serta memeluk Roberto dari belakang. Tapi Roberto yang memang sedari awal mempunyai niat buruk, tanpa basa-basi langsung memiting leher Yani hingga patah. Seakan belum puas melakukan hal itu, pemuda itu seperti kesetanan menjambak rambut serta membenturkan kepala janda kembang itu ke sebuah batang pohon jati berkali-kali. Seketika itu juga Yani langsung tewas di tangan kekasihnya sendiri. Setelah yakin jika janda kembang yang dicintainya itu telah tiada, Roberto langsung merampas semua perhiasan yang melekat pada tubuh Yani seperti kalung, cincin, serta anting. Entah karena terburu-buru atau takut aksinya ketahuan oleh orang lain, secara tidak sadar, liontin yang teruntai di kalung Yani malah nyangkut di rambut korban. Setelah menghabisi nyawa Yani serta mengambil semua harta benda dari sang kekasih, Roberto bergegas melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik Yani. Keesokan harinya, tepatnya pada siang hari, seorang warga yang saat itu kebetulan sedang melintas di daerah tersebut dikagetkan dengan sesosok jasad mayat perempuan dalam kondisi tertelungkup di area sampah tersebut. Mengetahui hal tersebut, ia pun segera menghubungi pihak kepolisian setempat melalui panggilan telepon. Pihak aparat kepolisian yang mendapat laporan pun langsung mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut. Jasad tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi serta otopsi. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP untuk mencari jejak serta bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dan berdasarkan hasil identifikasi, jasad tersebut diketahui bernama Murni Cahyani berusia 21 tahun.
Setelah terungkap identitas korban, pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan menginterogasi beberapa saksi termasuk keluarga dan beberapa teman dekat. Selain itu, terdapat bukti berupa sidik jari yang menempel pada tubuh korban, sehingga memudahkan pihak berwajib untuk mengkerucutkan pelaku dalam kasus ini. Berdasarkan temuan sidik jari tersebutlah pihak kepolisian langsung memburu keberadaan Roberto Setiawan yang diduga sebagai pelaku dalam kasus ini. Tak butuh waktu yang cukup lama bagi pihak berwajib, atau tepatnya pada 6 Agustus 2015, aparat kepolisian dari Polres Lamongan berhasil menangkap Roberto Setiawan di daerah Sambiroto, Gresik, Jawa Timur. Namun saat penangkapan tersebut, Roberto sempat mengelak tuduhan pembunuhan dan melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan menghadiahi Roberto timah panas di bagian kakinya. Di dalam penangkapan tersebut, pihak berwajib berhasil menemukan barang bukti lain, yaitu ponsel milik Yani yang belum sempat dijual oleh Roberto. Pihak kepolisian pun langsung menggiring terduga pelaku ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasinya, Roberto akhirnya mengakui jika dirinya melakukan pembunuhan terhadap Murni Cahyani. Menurut pengakuannya, ia terpaksa menghabisi kekasih hatinya karena merasa sakit hati serta cemburu sehingga membuatnya menjadi gelap mata. Atas perbuatannya tersebut, Roberto Setiawan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai dengan kekerasan. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Lamongan, Jawa Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Roberto Setiawan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.